Amarah adalah satu sikap atau ekspresi yang dimiliki oleh semua manusia. Dan tahukah saudara bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita apabila kita marah, maka jangan sampai saudara dan saya berbuat dosa. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu Saudara yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, Pastor, apa yang dimaksud kalau marah jangan sampai berbuat dosa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita marah tetapi jangan disertai dengan rasa benci. Ada banyak orang marah itu disertai dengan rasa benci. Benci, tau gak? Benci nih saya sama orang ini. Saya benci sama suami saya Pak Pendeta. Saya benci sama istri saya Pak Pendeta. Saya benci sama orang kantor dan orang pelayanan saya. Inilah yang Tuhan tidak mau. Marahlah sewajarnya tetapi jangan disertai dengan rasa benci di dalam hati kita. Lalu yang kedua, maksud dari marah jangan sampai berbuat dosa adalah kita marah tetapi jangan disertai dengan rasa dendam. Ada banyak orang marah itu dilatar belakangi hanya karena rasa benci dan juga rasa dendam yang belum terlampiaskan. Dendam terhadap istrinya, dendam terhadap suaminya, dendam terhadap rekan bisnisnya, dan dendam terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini yang menjadi problematika kehidupan kita hari lepas hari. Kita marahnya disertai dengan rasa benci, kita marahnya juga dilatar belakangi dengan dendam. Dan ini bahaya, ini yang terhitung kata firman Tuhan. Apabila kita marah, jangan sampai berdosa. Inilah contohnya. Orang yang marah dengan kebencian, orang yang marah dengan dendam, pada akhirnya amarah tersebut ada dosa di dalamnya. Dan selanjutnya apa maksud dari marah jangan sampai berbuat dosa adalah kita marah tapi jangan mengeluarkan kata-kata makian yang kotor. Ada banyak orang tanpa disadari dia marah sama orang lain. Nih ya, banyak bos, banyak pemimpin perusahaan, kalau marah sama karyawannya, kalau marah sama stafnya, saya hanya mencontohkan ya, minta maaf ya. Kamu dasar staf yang bodoh, kamu dasar staf yang tolol, kamu itu bego, kamu itu gak punya otak. Lihatlah, ada banyak orang marah-marah itu sampai melukai hati orang, sampai merobek hati orang. Perasaan orang dihancurkan, hanya mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas. Jangan ya, para pengusaha yang menyaksikan program Verona Voice ini, para pemimpin yang menyaksikan program acara ini, kalau kita marah, usahakan sebaik mungkin. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor, jangan mengeluarkan kata-kata umpatan, jangan mengeluarkan kata-kata makian, dan juga jangan merasa diri paling hebat. Jangan juga merasa diri paling memiliki segalanya. Kan saya pemimpinnya di perusahaan ini. Saya mau gebrak meja kek, saya mau kata-katain staf saya kek, dasar sapam yang bodoh, sapam yang goblok, jaga perusahaan ini aja nggak benar. Sampai ada orang masuk ngambil salah satu alat kantor kita. Ngapain? Ngapain kita sampai harus berbuat dosa, memaki-maki, mencaci-caci? Ada banyak suami-suami juga ya minta maaf ya, kalau marah sama istrinya itu keterlaluan sekali. Jangan Pak, kita ini suami, kita ini imam, kita ini perlindungan bagi istri kita. Kita ini tempat perlindungannya. Kalau istri kita salah jangan bilang, dasar kamu istri yang goblok, dasar kamu istri tolol, nyesel saya nikah sama kamu. Jangan dong Pak, jangan. Ini sangat melukai istri kita. Saya cuma minta contoh ya, maaf ya, hanya contoh. Ada banyak orang itu mulutnya, ngeri saudara. Banyak istri-istri juga ya kalau marah sama suami ya, kamu tuh suami yang tolol, kamu tuh suami yang malas, kamu tuh suami gak tahu diuntung, suami yang merugikan. Bu, marah boleh tapi jangan sampai mengeluarkan umpatan. Ada banyak orang-orang tua juga kalau marahin anak-anaknya ngeri. Kamu anak tolol, kamu anak bodoh, kamu anak biadab, kamu anak sial dangkalan, sial kamu. Jangan pakai mulut kita dengan baik dan benar. Kalau marah ya marah aja, gak perlu kita maki-maki orang, gak perlu kita kata-katain orang, gak perlu kita merendahkan orang. Ya habis semua orang begitu, gak usah diikutin. Kita ini anak Tuhan, kita ini orang percaya. Pakai mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai mulut kita untuk kemuliaan setan. Maki-maki orang, bentak-bentak orang, ngata-ngatain orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa maksud selanjutnya kalau kita marah jangan sampai berbuat dosa? Yang selanjutnya maksudnya adalah kita marah tetapi jangan disertai dengan menginginkan kehancuran atau kebinasaan hidup orang lain. Ada banyak orang marah tuh marahnya merugikan orang lain.
Udah pokoknya saya nggak mau lihat muka dia lagi. Saya nggak mau lihat lagi dia di perusahaan ini. Saya nggak mau lihat dia lagi ada di pelayanan ini. Saya nggak mau pakai dia lagi. Udah, saya nggak mau. Pokoknya titik, nggak pakai koma. Ada banyak mertua-mertua marah. Kalau marah sama menantunya, aduh, menginginkan perceraian. Udah pokoknya mama nggak mau tahu bagaimana caranya, harus cerai, harus pisah, harus tinggalkan suamimu, harus tinggalkan istrimu. Dia bawa sial dalam keluarga kita. Aduh, jangan gitu om tante. Mereka itu menikah diberkati oleh Tuhan. Mereka itu menikah dalam penumpangan tangan Tuhan lewat para pendeta dan gembala sidang. Jangan keluarkan kata-kata makian dan jangan juga mengeluarkan kata-kata umpatan terhadap menantumu, terhadap anakmu, terhadap cucumu. Stop doing that. Sebaliknya keluarkan kata-kata berkat buat hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang normal, tentu kita pasti memiliki amarah. Dan seringkali juga kita tersulut emosi dan amarah. Tetapi firman sudah kasih rambu-rambunya. Marah boleh, tapi jangan marah-marah dengan kebencian. Bukankah Yesus dalam bait suci, dia juga mengekspresikan amarahnya. Tapi dia tidak melakukan hal-hal yang norak, hal-hal yang arogan, hal-hal yang melukai hati perasaan orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara perlu catat baik-baik, amarah yang kita diamkan berlarut-larut itu akan membuat hati kita pada akhirnya dapat dikuasai oleh kejahatan. Lihatlah, pembunuhan banyak terjadi itu karena amarah yang disimpan berlarut-larut. Emosinya meledak. Amarah yang tidak diselesaikan dengan cepat itu sama seperti kita memelihara bom waktu. Yang sudah kita rakit, yang sudah kita on-kan, tinggal nunggu meledak saja. Ya, jangan terlalu disimpan berlarut-larut. Kalau istri marah sama suami, suami marah sama istri, selesaikan segera. Jangan disimpan. Amarah hari Senin disimpan hari Selasa, disimpan hari Rabu, disimpan hari Kamis. Ya nggak heran ujungnya cerai. Ya nggak heran ujungnya berakhir pada gugatan. Nggak heran ujungnya pada akhirnya saya mau habisi nyawa dia. Saya mau dia hilang dari hadapan saya. Karena berlarut-larut disimpan amarahnya. Lalu yang selanjutnya, amarah yang kita diamkan berlarut-larut bukan hanya akan hati kita dikuasai oleh kejahatan, tapi hidup kita akan mudah diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan contoh ya, saudara kalau lagi marah sama orang lain, terus datang orang yang tidak bertanggung jawab, katakan saya komporin saudara. Oh emang dia begitu orangnya, emang dia orangnya jahat, emang dia orangnya gak pedulian. Udah ngapain, tinggalin aja. Orang kayak begitu gak usah dipertahankan. Ganti laki aja, ganti istri aja. Buang aja mertua lo ke panti jompo. Ngapain, susahin. Karena dalam hidup kita hari lepas hari itu selalu ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang asal ngomong, asal jeplak. Sehingga kita pada akhirnya kita terprovokasi loh. Tanpa kita sadari kita mengambil keputusan yang salah. Kita mengambil keputusan yang bodoh. Kita mengambil keputusan di luar kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam amarah berlarut-larut, tidak mau menyelesaikan amarah tersebut, maka akan membawa kita kepada kebencian dan dendam. Akhirnya terus kita benci, kita dendam, kita benci, kita dendam, kita kepahitan. Benci dan dendam yang kita simpan di dalam hati kita, itu saya umpamakan seperti kita membawa sampah ke dalam kamar tidur kita. Setiap hari kita bawa sampah ke dalam kamar tidur kita, sehingga pada akhirnya kamar kita menjadi bau, menjadi tidak enak dan mendatangkan penyakit. Demikian juga amarah yang kalau disimpan berlarut-larut akan menjadi benci, akan menjadi dendam dalam hidup kita. Dan kalau benci dan dendam itu sudah mengakar dalam hidup kita, benci dan dendam itu akan berubah menjadi sakit penyakit. Tiba-tiba dalam tubuh kita muncul kanker. Tiba-tiba dalam tubuh kita muncul miom. Tiba-tiba dalam tubuh kita keluar benjolan. Keluar kelenjar-kelenjar yang memicu kepada tumor, kanker, dan lain sebagainya. Saudara mau? Jangan dong. Marah ya marah saja, tapi jangan simpan di dalam hati kita. Emosi ya emosi saja, tapi jangan norak, jangan kampungan. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saya ingin bahas 4 poin terakhir dalam program Verona Voice pada kesempatan hari ini. Bagaimana sih pastor caranya agar kita dapat mengontrol atau berkuasa atas amarah kita? Yang pertama, suka gak suka, siap gak siap, terima gak terima, kita harus mengingat segala kasih dan pengampunan Tuhan. Kalau kita mau marah, emosi gede nih. Kalau kita mau meledak nih, kita ingin, kayaknya ini berpotensi untuk maki-maki, ngatain orang, berpotensi untuk simpan dendam, berpotensi untuk simpan benci, kepahitan, dan hal-hal buruk lainnya. Ingat kasih Tuhan.
Hidup kita sudah diampuni Tuhan. Hidup kita sudah dikasihi Tuhan. Tuhan tidak menghukum kesalahan kita. Berkali-kali kita buat salah. Berkali-kali kita buat dosa. Berkali-kali kita melakukan pelanggaran. Tapi Tuhan masih mengampuni kita. Tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tapi Tuhan masih mendengarkan doa-doa kita. Kalau kita mengingat ini semua, maka amarah kita akan menjadi amarah yang positif. Ya udah, kita marah tanpa perlu membentak, tanpa perlu memaki, tanpa perlu mengumpat kata-kata yang tidak berkenan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat mengontrol amarah kita dan berkuasa atas amarah kita? Yang kedua, minta bimbingan Roh Kudus. Bukankah firman berkata, Roh Kudus adalah pribadi yang dapat menginsyafkan kita. Kita minta bimbingan Roh Kudus, kita minta tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang dapat memberikan kita kasih, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kelemah lembutan. Waktu kita emosi, kita mau marah, kita tarik nafas, enggak. Yang keluar dari amarahku harus penuh dengan kasih, harus penuh dengan sukacita, harus penuh dengan damai sejahtera. Lihat, Yesus hanya marah di mana? Di bait Tuhan. Selebihnya, marahnya Yesus hanya tegas, tidak melukai hati orang. Dan yang selanjutnya, selain kita minta bimbingan Roh Kudus, bagaimana kita mengontrol emosi dan amarah kita supaya tidak meledak-ledak dan kampungan. Yang ketiga, jangan manjakan perasaan dan pikiran kita. Gak usah. Setiap dari kita gak usah memanjakan, gak usah manjain, gak usah perek gitu, gak usah perasaan. Ya tapi saya udah diinjak-injak, harga diri saya sudah direndahkan, saya udah diomongin. Ya tapi staf saya itu bodoh banget gitu. Memberikan kerugian atas perusahaan ini puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Bu, Pak, I know, itu salah. Tapi kan uang bisa dicari. Ya tapi kan gak gampang Pak Pendeta. Iya, tapi kalau kita marahnya gak kampungan, gak norak, perasaan kita bisa kita kontrol, kita bisa kan ngomong. Itu lain kali jangan begitu ya. Itu ngerugiin perusahaan loh. Tahu gak berapa tuh perusahaan rugi? 100 miliar loh. Kamu mau tahun depan gak gajian, bulan depan gak naik gaji? Kan bisa. Orang kalau seperti itu, dia makin, oh iya ya. Itu menyadarkan orang lain Bapak Ibu Saudara. Jangan ikuti perasaan kita. Kalau kita mengikuti perasaan kita, selesai. Kita pasti akan marah-marah dengan emosi, kita pasti akan marah-marah dengan benci, kita pasti akan marah-marah dengan kata-kata umpatan dan makian yang tidak benar. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, gimana caranya kita dapat mengontrol rasa amarah kita? Dengan cara kita menyadari bahwa setiap manusia pasti bisa berbuat salah. Istri kita bisa berbuat salah kok Pak. Suami kita juga bisa berbuat salah kok Bu. Orang tua kita juga bisa lupa kok. Pendeta kita juga bisa berbuat salah. Jadi jangan manjakan perasaan kita. Jangan emosi, jangan merasa diri paling benar. Sadar diri, saya juga pernah punya salah kok. Coba saudara ngaca deh. Coba kita ngaca deh. Ngaca di kaca yang besar. Kita seringkali merugikan orang lain. Kita seringkali juga bisa melukai hati orang lain. Kita seringkali juga bisa membuat orang lain menjadi emosi dan amarah. Tersulut amarahnya, terpancing amarahnya oleh karena perkataan kita, oleh karena tindakan kita, oleh karena perbuatan kita. Kalau kita menyadari setiap orang itu bisa berbuat salah, maka amarah kita terkontrol. Amarah kita adalah amarah yang positif. Kalau kita tegas, nggak perlu membentak-bentak. Juga bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara hidupnya dipenuhi dengan emosi, dengan amarah, yang saudara ingin, Pak, saya ingin lepas, saya mau tinggalkan ini semua. Saya ingin mengajak saudara berdoa bersama-sama dalam program Verna Voice ini. Apakah saudara mau? Kalau saudara mau, letakkan tangan kanan di dada, sama-sama yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, di kesempatan hari ini, aku berdoa buat setiap umat-Mu yang menyaksikan program Verona Voice ini. Mereka yang hidupnya dipenuhi dengan amarah, dengan kebencian, dengan hal-hal yang tidak berkenan, biarlah Tuhan ubahkan. Roh Kudus insyafkan kami. Roh Kudus ganti amarah kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, dengan amarah yang positif. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan tidak dipermalukan lewat kehidupan kami. Sehingga kami juga proper dalam menjalani hidup ini. Tuhan, gantikan hati kami yang lama dengan hati yang baru, hati yang penuh pengampunan, hati yang mengasihi, hati yang tidak menghakimi, bahkan hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mulai hari ini berhenti marah-marah ya. Jangan amarah
dimanjakan dan terus di-entertain di hati dan pikiran kita. Belajar tenang, belajar kuasai diri, ingat setiap kita bisa berbuat salah. Sampai bertemu dan berjumpa dalam program Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara kita sekalian. Haleluya.